Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, Luo Feng melihat 99 tubuh binatang sektor yang terbang tersedot kembali dan dia tidak bisa menahan senyum. 9 jenis energi yang berbeda telah menghancurkan ruang itu, membentuk dunia pusaran air yang luar biasa. Bagaimana bisa? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Ketika aku melawannya terakhir kali, dia tidak sekuat ini. Meskipun pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng memiliki beberapa tubuh, kekuatan masing-masing harusnya sama. 99 tubuh merosot tidak bisa menahannya sama sekali, dan mereka tidak bisa menahan terbang menuju Menara Bintang. Menara Bintang adalah pusat dari dunia pusaran air yang gelap. 9 pintu menara mengaduk segalanya. Menutup! Binatang sektor menyerah, dan tiba-tiba 99 tubuh lainnya menjadi hampa. Salah satu dari mereka segera menonjol, berubah menjadi binatang sektor. Binatang sektor merosa mencoba melawannya. Dia hampir tidak bisa menjaga keseimbangan tanpa tertekan. Apa yang harus saya lakukan? Binatang sektor merosa merasa cemas. Luo Feng yang mengenakan baju besi hitam berjalan menuju binatang sektor. Dia tampak berjalan dengan santai, tapi sebenarnya dia begitu cepat. Binatang sektor merosa mengatupkan giginya dan memelototi Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, tidak heran kau makhluk terhebat terkuat di samudera semesta. Aku telah meremehkanmu. Ayo coba keberuntunganmu. Kamu bisa memusatkan cahaya berdarah ke matamu kan? Gerakan itu mengesankan. Kenapa kamu tidak melakukannya sekarang? Luo Feng berkata dengan dingin saat dia berjalan ke arahnya. Binatang sektor sangat marah. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kamu tahu bahwa aku akan memanggil sekelompok besar binatang sektor ke sini jika kamu tidak memberiku pilihan, kata binatang sektor merosa yang memelototi Luo Feng. Jangan memaksaku, biarkan aku pergi, dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menargetkan manusia di masa depan. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan bersumpah pada aturan samudera semesta. Ini satu-satunya permintaanku. Biarkan aku pergi sekarang. Kamu tidak akan pernah bisa menyerangku di masa depan. Tapi biarkan aku pergi sekarang. Melepaskanmu. Aku akhirnya menangkapmu. Dan kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Luo Feng menyeringai di permukaan. Tetapi banyak pikiran memenjeri kepalanya. Kamu bilang kamu akan memimpin sekelompok besar binatang sektor ke sini, tapi kamu terjebak di sini sekarang. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Luo Feng mencibir. Kamu sama sekali tidak mengerti kami. Hanya satu binatang sektor yang akan bertahan pada akhirnya, dan dia akan menjadi raja. Jika satu binatang sektor melarikan diri dan tersesat di lautan semesta, dan binatang sektor lainnya tidak dapat membunuhnya. Jika terjadi peristiwa seperti itu, jika sampai terjadi peristiwa seperti itu, maka raja terakhir tidak akan pernah lahir, kata binatang sektor merosa. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Binatang sektor dapat merasakan satu sama lain, dan kita dapat berkomunikasi dengan pikiran kita. Tidak peduli seberapa jauh kita dari satu sama lain, kata merosa. Jadi kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, aku akan mengirim pesan ke sarang binatang sektor. Dan akan ada sekelompok besar binatang sektor yang akan datang ke sini. Oh, jadi seperti itu, jawab Luo Feng. Jadi Anda setuju? Binatang sektor merosa cemas. Setuju, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membunuhmu karena kamu mengancamku. Apakah itu berarti aku tidak bisa membunuh binatang sektor lain? Jika mereka juga mengancamku, hahaha,
aku bisa membunuhmu dan binatang sektor lainnya. Aku akan membunuh sebanyak yang aku bisa jika mereka datang. Setelah Anda terjebak di area yang saya kendalikan, tidak peduli apakah Anda 1 atau 10 binatang sektor, mereka tidak akan bisa menghindarinya. Terima kasih karena memberitahu saya bahwa binatang sektor dapat mengirim pesan melalui pikirannya. Begitu Luo Feng selesai berbicara, Shu, kekuatannya tiba-tiba melonjak dan dia membakar kekuatan dewanya sampai batas terbesar. Bayangan Bura muncul di dunia pusaran air dan menyerang binatang sektor Morosa. Binatang sektor Morosa sangat marah. Anda akan menyesali ini, dia berteriak. Menyesali? Luo Feng menyeringai. Luo Feng berbalut baju besi hitam, sudah mendorong barang berharga Dewa Wuki. Sekarang dia mengeluarkan pedang bayangan darah di punggungnya. Lautan cahaya emas. Luo Feng melakukan teknik itu, dan binatang sektor Morosa bergerak sangat lambat di bawah tekanan itu, sehingga tidak bisa mengelak sama sekali. Cahaya pedang bersinar di bawah Luo Feng, dan ada gelombang emas di sekelilingnya. Ombaknya jatuh, menghantam binatang sektor Morosa tanpa henti. Binatang sektor Morosa yang mencoba melawan, meraung. Kenapa? Kenapa kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya? Ombak terus mengikis binatang sektor, membuatnya lebih lemah. Binatang sektor Morosa berteriak kesakitan, tidak percaya apa yang terjadi, karena Luo Feng jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kuat? Kamu mengatakan aku kuat? Maka itu adalah kemuliaanmu untuk mati di tangan makhluk agung, kata Luo Feng. Luo Feng tidak punya belas kasihan. Cahaya pedang itu tahan hentinya dan terus menghabiskan kekuatan binatang sektor. Melolong, binatang sektor Morosa meraung, dan tubuh emas itu segera berubah menjadi sosok hitam jelek. Kedua matanya menatap Luo Feng. Kamu akan menyesali ini, binatang sektor Morosa meraung. Tiba-tiba, jejak cahaya hitam yang berkilauan muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya hitam berubah menjadi merah. Begitu berdarah sehingga mengintimidasi semua orang yang melihatnya. Cahaya berdarah menutupi binatang sektor Morosa. Melolong, binatang sektor Morosa meraung. Lengan panjang terulur dari tubuhnya. Ada lebih dari 100 lengan, dan mereka menahan serangan pedang dari Luo Feng. Cahaya berdarah jelas meningkatkan kekuatan keseluruhan. Itu hampir sekuat Luo Feng. Tapi serangan dari Luo Feng membuat tubuh binatang sektor tenggelam. Meski begitu, itu tidak pernah benar-benar menebas Morosa. Kamu memang telah menggunakan semua kekuatanmu, Luo Feng berteriak. Binatang tanduk emas. Semua gelombang emas menghilang dan sekitarnya kembali ke dunia pusaran air yang gelap lagi. Di dalamnya, tanduk emas pura muncul. Tampak seolah-olah tanduk emas raksasa ini bisa menembus seluruh alam semesta. Ada kekuatan tak terbatas di dalamnya, dan itu menusuk ke arah binatang sektor Morosa. Tanduk emas raksasa menembus segalanya. Di bawah pembakaran kekuatan dewa tingkat 3, Dewa Wuki, pedang bayang darah, dan teknik tertinggi yang dilakukan Luo Feng, kulit binatang sektor ditembus. Darah hitam dari binatang sektor mengalir di dunia pusaran air. 9 tingkat kekuatan pusaran air digabungkan satu sama lain, dan mereka mulai menelan segalanya. Darah hitam dari cahaya pedang segera menjadi kurva. Di bawah kekuatan gelombang, itu segera ditelan oleh salah satu pintu menara bintang. Darah binatang sektor. Luo Feng bersukacita di dalam hatinya. Saya telah mempelajari struktur kehidupan, jadi saya membutuhkan darah dan kulit makhluk agung. Saya telah memperoleh banyak darah dan kulit dari dunia jin, dan mereka sangat membantu. Namun, saya terus terjebak pada 89.999 kali, dan saya tidak bisa melampaui langkah terakhir ini. Saya harap darah dari binatang sektor dapat membantuku. Luo Feng sangat menantikannya, tapi kemudian dia melupakan semua itu. Sekarang, yang paling penting adalah membunuh binatang sektor. Ada lubang di tubuh rusak binatang sektor Morosa. Darah hitam menetes, namun lukanya segera sembuh. Binatang sektor Morosa menatap Luo Feng di kejauhan dan meraung.
Sejak aku memasuki level 3, selain Bedi, tidak ada yang bisa membuatku berdarah. Tidak ada makhluk tercela dari lautan semesta. Kau benar-benar melintasiku. Selain Bedi, aku ingin kamu mati lebih dari siapapun. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Banyak pikiran membanjiri kepala Luo Feng. Memasuki level 3 ada level berbeda dari binatang sektor. Bedi. Tidak ada dewa sejati bernama Bedi di lautan semesta. Apakah Bedi itu juga seorang binatang sektor? Pikiran Luo Feng dapat bekerja dengan cepat dan puluhan juta pikiran membanjiri pikirannya pada saat yang sama. Makhluk tercela dari samudera semesta. Bukankah kamu makhluk hidup dari samudera semesta? Luo Feng mencibir dan menyerbu binatang sektor lagi. Kamu ingin aku mati? Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang. Luo Feng bergerak sangat cepat, seolah-olah dia menghilang. Gelombang emas muncul di sekelilingnya, menyelimuti binatang sektor Morosa yang bahkan tidak bisa menghindarinya. Gelombang pedang tak berujung terus berjatuhan, memakan kekuatan binatang sektor itu, membuat binatang sektor semakin lemah dan lemah. Tidak! Hentikan pemimpin gerombolan Bima Sakti! Binatang sektor Morosa berteriak tiba-tiba. Mengapa saya harus berhenti? Suara dari binatang sektor keluar dari lautan ombak emas di sekitarnya. Dia terus berteriak. Jangan desak aku. Aku akan memberitahumu lagi. Jangan desak aku. Jika Anda terus mendorongku, tidak ada cara untuk mengurangi hubungan di antara kita. Kita benar-benar akan bertarung sampai mati. Kita sudah berjuang sampai mati. Sebuah suara datang dari gelombang emas, dan gelombang pedang tak berujung masih melemahkan kekuatan binatang sektor Morosa yang telah kehilangan setengah dari kekuatannya sejak awal pertarungan ini. Baiklah manusia! Kedua mata binatang sektor Morosa tampak putus asa dan dia berteriak. Itu karena kamu mengambil kesempatanku untuk menjadi raja selamanya. Itu karena kamu! Luo Feng yang terus melakukan serangan merasakan sesuatu yang salah. Membakar! Binatang sektor Morosa berteriak kesakitan. Betapa menyakitkannya itu. Air mata hitam mengalir dari kedua mata tunggal di kedua kepala binatang sektor Morosa. Itu tampak ganas, gila, kesal. Tiba-tiba suara ledakan datang dari tubuh binatang sektor Morosa dan kekuatan tak terlihat keluar dari tubuhnya meledakkan Luo Feng. Di saat yang sama, cahaya berkilau dan berwarna-warni keluar dari tubuh binatang sektor Morosa. Cahaya warna-warni itu menyilaukan. Itu berisi semua warna indah yang pernah dilihat Luo Feng. Cahaya yang berkilau dan warna-warni keluar dari tubuh binatang sektor Morosa. Apa? Luo Feng merasa terintimidasi. Kekuatan warna-warni itu tidak kuat, namun Luo Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kendali atas ruang hampa di bawah tekniknya melemah, dan tepatnya kemauan lain sedang berjuang untuk hak kendali atas ruang kosong ini. Itu berkilauan, menakjubkan, seolah-olah itu adalah warna terindah di seluruh alam semesta. Garis-garis cahaya membentuk portal magis dan portal warna-warni bergetar. Rupanya di bawah tekanan dari ruang hampa pikiran tunggal, sepertinya itu akan runtuh kapan saja. Portal warna-warni tidak bisa menembus area ruang hampa pikiran tunggal. Bakar lagi! Binatang sektor Morosa berteriak kesakitan. Manusia, kamu akan menyesali ini. Aku telah menghabiskan keabadian mencapai level 3, namun kamu mendorongku kembali ke level 1. Aku akan membalas dendam. Aku akan membalas dendam untuk diriku sendiri. Aku akan membuatmu menyesali ini. Cahaya warna-warni yang pekat keluar dari tubuhnya lagi, bergabung dengan portal cahaya warna-warni. Ini adalah kendali dari ruang dan waktu. Dunia pusaran air Luo Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hanya ruang hampa pikiran yang mampu menekannya. Pada saat ini, binatang sektor Morosa sangat lemah dan kekuatannya dapat diabaikan. Luo Feng bahkan merasa bahwa dia benar-benar dapat membunuh binatang sektor Morosa dengan satu gerakan. Namun, cahaya warna-warni yang berkilau menutupi binatang sektor Morosa. Tapi dia tidak bisa melakukan serangan dan menghancurkan portal warna-warni
jadi dia hanya bisa menggunakan satu ruang kosong untuk menekannya. Hancurlah! Luo Feng menjaga penindasan dari ruang kosong pikiran tunggal, dan pada saat yang sama dia juga menyerang portal cahaya warna-warni itu. Portal itu bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Binatang sektor Morosa berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba menghilang melalui portal warna-warni. Saat itu menghilang, pang! Portal cahaya warna-warni hancur total. Kemudian mereka tidak berubah menjadi apa-apa. Tidak ada riak pertempuran di ruang angkasa lagi, dan hanya dunia pusaran air dan ruang hampa pikiran tunggal yang bertahan. Luo Feng berdiri di luar angkasa. Sulit percaya, binatang sektor masih berhasil melarikan diri, bahkan saat dia berada pada keuntungan mutlak. Luo Feng melambaikan tangannya, dan tiba-tiba dunia pusaran air dan satu ruang kosong pikiran menghilang. Aku gagal lagi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan kekuatan terbaiknya kali ini untuk pertarungan. Selain itu, makhluk agung lain semua tahu bahwa itu adalah tim Menara Bintang. Jadi mungkin banyak dewa sejati di lautan semesta menantikan hasilnya. Di bawah segel ruang angkasa dan satu ruang kosong pikiran, bagaimana ia menggunakan teknik seperti lubang cacing dan teleportasi untuk pergi secara instan? Luo Feng bingung. Meskipun terlihat seperti lubang cacing, itu lebih seperti portal alam semesta. Selain itu, setelah pertarungan berulang kali dengan binatang sektor, aku telah melukainya 2 kali, dan 9 terpencil juga melukainya dengan parah. Namun dia bisa pulih begitu cepat, pikir Luo Feng. Dia telah menemui jalan buntu, namun sepertinya dia tidak ingin menggunakan langkah terakhir itu, portal cahaya warna-warni. Selain itu, dia terus mengancamku. Dia ingin bernegosiasi atau mengancamku, tetapi ia tidak ingin menggunakan langkah itu. Luo Feng bisa tahu bahwa binatang sektor Morosa sedang kesakitan saat melakukan portal cahaya berwarna-warni itu, dan dia bisa merasakan keputusasaan dari teriakan itu. Dia juga mengatakan bahwa dia akan kembali ke level 1 dari level 3. Luo Feng banyak memikirkan kejadian sebelumnya. Scene berganti. Binatang sektor yang jelek muncul di ruang udara yang kacau di kejauhan. Binatang sektor Morosa tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Dia lemah, sedih dan putus asa. Ketika 1 triliun binatang sektor lahir, semua orang hanya di level 1. Aku hanya salah satu dari mereka. Aku telah mencoba dan berjuang dan memakan binatang sektor lain. Aku sudah memakan semua binatang sektor yang kuat dan memasuki tingkat kedua dan memasuki level ketiga. Bahkan Bedi hanya di level 3. Jika aku bisa menelan cukup asal miniatur alam semesta dan mencapai level puncak di level 3, aku akan bisa menjadi raja terakhir. Namun, aku telah kembali ke status bayi yang baru lahir. Binatang sektor Morosa berpikir bahwa datang ke lautan semesta akan menjadi kesempatan besar baginya. Namun ternyata itu bencana. Tahap pertama dari bayi yang baru lahir setelah mengalami kemunduran 1 tahap. Apa yang harus saya lakukan? Binatang sektor Morosa sangat menderita. Dia adalah binatang sektor yang sangat ambisius. Jadi bahkan di dalam sarangnya sendiri, dia akan menjadi yang berdiri di puncak. Satu-satunya hal yang bisa menimbulkan ketakutan di dalamnya adalah binatang sektor yang paling kuat, Bedi. Selain Bedi, tidak ada lagi yang dia takuti. Ditekan ke tahap pertama, kekuatan kuat yang semula saya miliki akan segera bubar. Saya terpaksa jatuh jauh-jauh ke tahap pertama. Meskipun itu adalah tahap pertama puncak. Binatang sektor Morosa sedang merenung. Aku masih memiliki kesempatan, masih memiliki secercah kesempatan terakhir. Binatang sektor Morosa berkata pada dirinya sendiri. Hanya ada segelintir binatang sektor di dalam sarang yang telah menyeberang ke tahap ketiga. Mayoritas berada di tahap kedua. Adapun mereka yang berada di tahap pertama puncak, mungkin ada, mungkin tidak. Dan bahkan jika ada, mereka pasti bersembunyi di suatu tempat, menjalani hidup mereka dengan tenang saat mereka pasrah pada keadaan mereka. Kekuatanku sangat dekat dengan tahap kedua. Selain itu, aku adalah Morosa, seorang binatang sektor yang berdiri di puncak.
saat merasakan sedikit aura aku dari jauh, yang lain akan merasa takut. Mereka tidak menyadari fakta bahwa aku telah menjadi lama. Banyak pikiran berlomba di pikiran binatang sektor Morosa saat dia merenungkan rencana tindakannya. Saya harus mencobanya dan terus berjuang. Saya sekarang berada di puncak tahap pertama. Saya hanya perlu makan satu binatang sektor dari tahap kedua, dan saya akan bisa naik ke tahap kedua segera. Bahkan jika bersaing untuk menjadi raja terakhir itu tidak mungkin, masih ada kemungkinan mengancam samudra semesta. Binatang sektor Morosa dengan cepat merenungkan situasi untuk membuat rencananya. Jika aku gagal, aku akan membocorkan rahasia melahap asal-usul miniatur alam semesta untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, aku akan kembali. Kedua kepala Morosa melihat ke arah alam semesta asli sebelum langsung berteleportasi dan menghilang. Setelah pertempuran dengan binatang sektor Morosa, Dwarfing juga naik menara bintang dan kembali ke alam semesta asli. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan apa yang dia cari melalui pertempuran ini, yaitu darah dari binatang sektor. Berdiri di dalam menara bintang, Dwarfing mengenakan jubah putih, menghela nafas lembut. Di sampingnya ada Hong dan Firedom. Keduanya telah menyaksikan seluruh pertempuran. Setelah pertempuran berakhir, Dwarfing juga memberitahu mereka beberapa informasi terperinci, jadi mereka jelas tentang keseluruhan proses. Kita dalam masalah. Dwarfing menggelengkan kepalanya. Pertarungan ini dilakukan oleh timku di Menara Bintang. Saya khawatir banyak dewa sejati di lautan semesta telah mengetahui berita ini. Berbagai ras di samudra semesta sudah tidak memiliki ketahanan terhadap serangan. Tapi kali ini saya juga gagal membunuh binatang sektor. Saya pikir ini mungkin menyebabkan berbagai ras di samudra semesta runtuh. Mendengar itu, Hong berkata, Dwarfing, jangan membebani dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan cukup banyak. Selain itu, bukankah kamu mengatakannya sendiri? Binatang sektor telah dibuang kembali ke tahap pertama dari tahap ketiga aslinya. Kekuatannya sekarang sangat lemah. Kemungkinannya untuk memulihkan dirinya ke kekuatan penuh hampir tidak mungkin. Dewa sejati manapun yang sedikit lebih kuat akan mampu memusnahkannya. Dwarfing mengelengkan kepalanya, mengatakan bahwa itu tidak akan dapat memulihkan kekuatannya. Itu murni dugaan pribadiku. Setelah menyimpulkan bahwa ia perlu melahap binatang sektor lain untuk maju ke tahap kedua dan akhirnya ke tahap ketiga. Namun ini adalah murni deduksi. Meskipun sangat mudah untuk membunuhnya saat ini, sangat tidak mungkin bagi binatang sektor itu untuk menunjukkan dirinya ketika dia rentan. Dia akan tetap bersembunyi sambil memulihkan kekuatannya. Ketika dia muncul lagi, dia pasti akan jauh lebih sulit untuk ditangani daripada sebelumnya. Hong dan Firedom sama-sama mengangguk. Guru, tidak peduli apa, setidaknya untuk waktu yang singkat, binatang sektor tidak akan muncul kembali, kata Firedom. Dwarfing mengangguk sedikit dan berkata sambil menghela nafas, baiklah, aku harus pergi dan mengirimkan berita ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana berbagai dewa sejati dari lautan semesta bereaksi saat mereka mendapat berita ini. Scene berganti dalam permukaan pesawat individu yang semata-mata milik Dwarfing di lapangan umum di depan istana yang digantung di udara. Di alam semesta asli, lebih dari 50 dewa sejati telah berkumpul bersama dari sekolah dewa leluhur, ras manusia, berbagai ras dari aliansi Hong dan aliansi binatang luar angkasa. Para dewa sejati semuanya mendiskusikan hal-hal melalui transmisi suara karena tidak ada yang berani mengucapkan satupun ucapan dengan keras karena takut mengganggu Dwarfing yang duduk bersila di depan mereka. Kali ini, selama pertarungan dengan binatang sektor, tim di Menara Bintang jauh lebih kuat daripada tim di kapal. Dia pasti akan mampu memusnahkan binatang sektor itu. Dewa sejati semuanya menunggu dengan ketakutan. Mereka semua merasa seolah-olah sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Pemimpin gerombolan Bima Sakti telah bangun. Bima Sakti! Tiba-tiba terjadi keributan. Dari tempat dia duduk dengan cara bersila, Dwarfing berdiri. Tatapannya menyapu banyak dewa sejati yang hadir. Kemudian perlahan dia berkata, semuanya! Setelah pertempuran ini, binatang sektor itu tidak akan muncul lagi secepat sebelumnya.
Setidaknya tidak dalam periode waktu baru-baru ini. Semua orang terkejut. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, apa yang baru saja Anda katakan? Apa maksud Anda? Begitu binatang sektor itu mati, apakah itu berarti bahwa setelah beberapa waktu, binatang sektor lainnya juga akan keluar dari sarang mereka? Tidak peduli apa, selama kita bisa membunuh satu, kita pasti bisa membunuh yang lain. Banyak dewa sejati, semuanya terlibat dalam diskusi. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi. Jika mereka berhasil membunuh satu binatang sektor, maka itu akan menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri mereka. Luo Feng menunjuk jauh ke udara dan menggambar dengan kesadarannya segera adegan pertempuran sebelumnya muncul. Kalian semua perhatikan baik-baik. Kalian akan mengerti semuanya. Adegan pertempuran antara Luo Feng dan binatang sektor diputar ulang di depan semua orang. Dia telah memburuk dari tahap ketiga ke tahap pertama, kata Luo Feng. Ini sangat lemah, sehingga tidak ada satupun dewa sejati yang akan takut padanya. Setiap dewa sejati yang sedikit lebih kuat akan mampu memusnahkannya. Jadi, binatang sektor itu tidak akan muncul lagi begitu cepat. Keningan memenuhi ruangan. Banyak dewa sejati menyaksikan seluruh pertempuran. Setiap orang memiliki perasaan yang kompleks, sementara mereka mengagumi betapa kuatnya Luo Feng. Mereka pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Alat melarikan diri dari binatang sektor itu memang tangguh. Bahkan ketika terjebak dalam ruang tertutup, dia benar-benar bisa menjalankan teknik bertahan hidup pamungkas yang menyerupai portal untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak membunuh musuhnya, maka setelah musuh mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan kembali. Semuanya seperti yang diharapkan. Luo Feng tidak bisa berkata apa-apa lagi saat dia berbalik dan langsung berjalan ke dalam istana. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Apa yang harus diungkapkan telah diungkapkan. Jika para dewa sejati dari lautan semesta begitu putus asa, sehingga beberapa telah memutuskan untuk bersumpah setia kepada binatang sektor, itu juga akan menjadi pilihan yang mereka buat. Scene berganti. Di tengah awan tinggi di langit bumi, sesosok tubuh duduk sendirian. Sungguh tidak terduga, dia tidak berhasil. Tamu kuno yang sedang duduk di atas awan sambil mengerutkan kening. Binatang sektor secara tak terduga cukup tangguh untuk dikalahkan. Bencana binatang sektor ini lebih menakutkan dari yang saya duga. Sekarang, binatang sektor masih tumbuh dan belum berada di saat terakhir mereka. Namun di masa depan, saya tidak yakin apakah muridku ini akan dapat menghentikan mereka. Saya telah melakukan upaya yang tak terukur. Tamu kuno yang duduk mengungkapkan jejak kecemasan di matanya. Sementara itu, di alam semesta, tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu duduk di singgasananya dengan mata tertutup. Saat dia tenggelam dalam pikiran yang dalam, dia sedang menunggu berita tentang pertempuran antara Luo Feng dan binatang sektor. Luo Feng, meskipun aku benar-benar akan bersukacita atas kematianmu, itu adalah fakta bahwa kami perlu mengandalkanmu untuk menangani binatang sektor itu. Bahkan jika kamu menanggung kebencian yang dalam pada kami, kamu juga harus menghadapinya. Karena manusia Anda, untuk tanah air Anda dari denyut nadi bumi, Anda harus menghadapinya. Anda harus menang. Anda harus menang. Leluhur bulan ungu sedang bernyanyi dalam pikirannya. Saya telah berkultivasi untuk waktu yang tidak terbatas dan melampaui reinkarnasi. Sekarang, saya telah bertemu dengan kesempatan yang lebih besar. Saya bisa menjadi lebih kuat. Tetapi miniatur alam semestaku tidak boleh dimakan. Saat itu terjadi, saya benar-benar selesai. Dan juga ada klanku yang harus dipikirkan. Ini satu-satunya kekhawatiranku. Lalu bulan ungu menutup matanya. Dia bisa melihat dengan sangat jelas tidak beruang di dalam seluruh alam semesta tanah suci bulan ungu. Dia melihat kelahiran banyak anak dan melihat mereka tumbuh dewasa. Dahulu kala, dia juga hanya anggota klan biasa. Namun kemudian, dia terus bangkit dan bangkit, sehingga menjadi penguasa terkuat dari seluruh klan. Dia mendirikan alam semesta tanah sucinya, dan setelah itu dianggap sebagai leluhur sejati dari klannya. Semuanya, mereka semua adalah bagian dari klanku. Bertahun-tahun kerja keras dan upaya yang telah saya habiskan,
jalan kerja keras yang telah saya jalani, segalanya dan apapun, saat binatang sektor melahap miniatur alam semestaku dan menyebabkan miniatur alam semestaku runtuh, maka semuanya pada akhirnya akan berakhir. Luo Feng, jika saya tidak bisa membunuh Anda akan menjadi ancaman terbesarku. Tapi kali ini, Anda harus membunuh binatang sektor. Anda harus. Tiba-tiba, banyak makhluk agung di bawah leluhur bulan ungu mengirimkan pengumuman tanpa penundaan. Leluhur, kita punya berita. Leluhur bulan ungu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah kerumunan di bawah. Apakah Luo Feng telah membunuh binatang sektor? Tidak, seseorang dari kerumunan di bawah menjawab. Binatang sektor tidak mati, dia lolos. Ekspresi leluhur bulan ungu berubah drastis. Berdasarkan informasi yang diberikan, Luo Feng telah mendapatkan keunggulan mutlak dan telah menyebabkan binatang sektor menderita kehilangan kekuatan yang besar. Namun pada akhirnya, binatang sektor itu memutuskan untuk membayar harga yang sangat mahal untuk mengeksekusi satu gerakan. Itu adalah gerakan yang sepertinya melibatkan sesuatu yang menyerupai portal dan melaluinya dengan cepat berpindah sendiri. Para bawahan dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka berkata, pada saat ini, kekuatan binatang sektor ini begitu tidak berbahaya, sehingga tidak ada dewa sejati yang akan takut sama sekali. Awang kosong, wajah leluhur bulan ungu sangat pucat. Binatang sektor lemah dan kecil, apakah dia akan membiarkanmu menemukannya? Binatang sektor itu pasti akan bersembunyi saat memulihkan kekuatannya. Binatang sektor, hanya satu binatang sektor, sudah begitu membuat masalah. Kami bahkan tidak tahu berapa banyak lagi yang ada di sarang binatang sektor. Luo Feng ini sangat tidak berguna, kata leluhur bulan ungu dengan gigi terkatup. Hatinya dipenuhi dengan penderitaan dan ketakutan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.